Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham dari kelas fase F4 asal sekolah SMA Negeri 14 Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta permasalahannya. 2. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. A. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah cara mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Tujuannya adalah agar semua generasi dapat menikmati kekayaan sumber daya alam dan belajar cara mengelola sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sangat penting karena 1. Melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. 2. Meminimalkan kerusakan lingkungan. 3. Menjaga keseimbangan ekosistem. 4. Melindungi keanekaragaman hayati. 5. Membantu melindungi spesies yang terancam punah. 6. Memelihara habitat alami yang sehat dan utuh. 1. Kehutanan berkelanjutan. Kehutanan berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangi permintaan modern akan sumber daya alam seperti kayu, serat, jamur, madu, dan satwa liar dengan praktik pengelolaan yang akan memungkinkan generasi mendatang memperoleh sumber daya dan peluang yang sama. Terdapat beberapa hal yang dijadikan acuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, yakni 1. Integrasi dalam pembuatan kebijakan terkait bidang ekologi dan ekonomi agar tercipta keselarasan dalam pengelolaan hutan. 2. Pembuatan kebijakan terkait eksploitasi dan pembinaan dan menekan jumlah produksi sumber daya alam sehingga dapat berlangsung untuk masa depan dan berkelanjutan. 3. Dilakukan pendekatan multidisiplin untuk integrasi usaha pengelolaan meliputi perencanaan wilayah dan tata guna lahan agar tidak ada benturan kepentingan antar sektor. 4. Aktivitas dalam pengelolaan hutan berkelanjutan ini meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, implementasi, dan pengawasan. 2. Pertanian berkelanjutan. Pengertian. Pertanian berkelanjutan adalah metode bercocok tanam yang berfokus pada berkelanjutan ekologi dan ekonomi. Pertanian berkelanjutan mengutamakan produksi pangan yang sehat dan berkualitas tinggi, sambil memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa manfaat dari kegiatan pertanian berkelanjutan yakni 1. Peningkatan produksi dan penjamin ketahanan pangan. 2. Produksi pangan berkualitas tinggi dan meminimalisir bahan kimia bakteri yang bersifat merusak. 3. Pencegahan erosi dan memperhatikan kondisi tanah secara berkala sehingga tidak merusak atau mengurangi kesuburannya. 3. Pertambangan berkelanjutan. Pengertian. Konsep pertambangan berkelanjutan adalah pendekatan dalam industri pertambangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. 4. Industri berkelanjutan. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. 5. Kelautan berkelanjutan. Kelautan adalah segala hal yang berhubungan dengan laut, termasuk dasar laut, kolom air, permukaan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kelautan juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu bumi yang mempelajari lautan. Topik pembahasan dalam jurusan kelautan antara lain meliputi organisme laut, geologi dasar laut, arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika. Kelautan lebih luas dan bersifat publik daripada istilah kemaritiman. Maritim berkaitan dengan perdagangan, sedangkan kelautan berkaitan dengan budidaya. 6. Pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan berfokus pada berkelanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi dan mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pengolahan sumber daya alam masih memiliki beberapa permasalahan yang dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Apa saja? Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Demografi. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan struktur kependudukan, ukuran, hingga distribusi penduduk di suatu wilayah atau negara yang ada di dunia ini. 2. Air. Sampai detik ini masih banyak pihak yang kurang tepat dalam menggunakan dan mengelola air bersih. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi tantangan diri sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam. 3. Minimnya peran masyarakat. Minimnya peran masyarakat dalam mengelola sumber daya juga dapat menjadi masalah serius. Pasalnya, hal ini membuat pemerintah harus lebih maksimal dalam mengelola sumber daya sendirian. 4. Ahli fungsi lahan. Pertambahan penduduk dapat menjadi masalah besar bagi pengelolaan sumber daya alam, sebab pertumbuhan penduduk secara masif dapat menimbulkan terjadinya alih fungsi lahan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.